Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan pada saat pagi hari ini juga saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat umat Kristiani dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan langsung saja pada saat pagi hari ini saya akan membacakan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas seperti yang saya lansir dari situs CNN Indonesia. Saya tampilkan di layar, ini dia. Generator rumah sakit di Gaza akan mati dalam 24 jam. Nyawa pasien terancam. Oh, ini dia terbaru teman-teman ya. Dan kita melihat ada gambar di mana ada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit ini ya. Oke, saya akan bacakan saja kepada kita semua. Generator pembangkit listrik di Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara akan mati dalam 24 jam akibat kehabisan bahan bakar. Kepala Rumah Sakit Kamal Adwan Ahmed Kahlot menyebut puluhan pasien terancam tak terselamatkan, terutama pasien yang bergantung pada nebulizer oksigen. Wah, ya ini keterangannya. Bayi di inkubator dan pasien di ICU yang bergantung pada respirator juga berisiko besar, kata Kahlot dikutip Al Jazeera pada hari Sabtu kemarin 4 November 2011 ya. Lalu berikutnya saya akan bacakan saja. Ia berharap dunia dan komunitas internasional segera bertindak dengan menyuplai bahan bakar di Gaza. Ya, lalu ini dia. Ayo bertindak segera sebelum terlambat. Sementara Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza kian kritis dengan harus bertahan dengan mengandalkan satu generator pembangkit listrik. Relawan organisasi kemanusiaan Mercy, Fikri Rofil Haq, mengatakan saat ini pemakaian listrik di ruangan-ruangan pasien harus dikurangi demi menghemat bahan bakar. Ya, lalu saat ini ruangan-ruangan pasien dikurangi pemakaian listrik demi hemat bahan bakar, yang diutamakan listrik di lantai 1 karena ada ruang gawat darurat. Ini langsung disampaikan oleh Fikri dalam pesan audio yang diterima oleh CNN Indonesia pada hari Jumat 3 November yang lalu. Israel memblokade penyuplaian bahan bakar di jalur Gaza. Israel berdalih bahan bakar akan sangat membantu pergerakan Hamas. Lalu kemudian kita melihat saja di sini teman-teman ya, bagaimana yang terjadi di Israel, maksud saya di Gaza ya. Lalu berikutnya kita boleh melihat di sini teman-teman yang saya bacakan bahwa korban tewas agresi militer Israel ke jalur Gaza Palestina tembus 1061 orang per Kamis kemarin 2 November 2023 atau di hari ke-26 peperangan pecah. Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan total 9.000 lebih korban tewas, itu termasuk 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan. Dikutip The Guardian, Kemenkes di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, juga menuturkan sebanyak 32.000 warga di wilayah itu terluka akibat gempuran sejak 7 Oktober lalu. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman ya, apa yang boleh terjadi sampai hari ini ya. Lalu kemudian saya juga membacakan di sini teman-teman ya, di sini dikatakan 3 WNI relawan Mercy pilih tetap di Gaza bantu warga Palestina. Wow, ini orang Indonesia teman-teman ya, warga negara Indonesia tetap tinggal di Gaza ya, dengan tujuan membantu warga Palestina ya. Oke, kalau tadi kita melihat bahwa bahan bakar sudah hampir habis dan dikatakan bahwa Israel memblokade untuk bahan bakar minyak karena mereka juga was-was jangan sampai ini digunakan oleh Hamas, karena memang menurut mereka Hamas betul-betul sebagai sumber daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Artinya bahwa Hamaslah yang melakukan serangan terlebih dahulu, kemudian Israel hanya melakukan yang namanya serangan balik begitu ya. Nah, mereka tidak menginginkan kalau sampai Hamas ini kembali ya dengan adanya bahan bakar ini, mereka terbantu untuk melakukan setiap kegiatan mereka. Tetapi tetap saja teman-teman ya, yang di sini menjadi korban adalah warga sipil Palestina.
Ya, saya pikir tidak ada jalan lain bahwa gencatan senjata memang harus dilakukan ya, agar peperangan atau serangan ini harus dihentikan segera agar tidak ya mengakibatkan banyak korban berjatuhan, sekalipun bukan oleh karena serangan-serangan tetapi oleh karena tidak terawat di rumah sakit, maka seperti yang kita bacakan tadi, mereka juga bisa kehilangan nyawa oleh karena tidak bisa terbantu di rumah sakit ini, teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Di sini dikatakan 3 relawan Mercy memutuskan tinggal di Gaza untuk membantu warga Palestina yang hingga kini terus menjadi korban agresi Israel. Relawan Mercy di jalur Gaza, Fikri Rofil Haq, mengatakan dalam pesan suara bahwa ia dan 2 rekannya memilih tidak evakuasi demi membantu suplai makanan dan obat-obatan bagi warga Gaza. Ya. Lalu kemudian ini dia, kami dan 2 relawan Mercy lainnya memutuskan untuk tidak evakuasi karena insya Allah kami akan terus bantu mensuplai makanan serta obat-obatan untuk warga Gaza terkhusus di Rumah Sakit Indonesia, ucapnya dalam laporan langsung Jumat 3 November 2023. Fikri mengatakan saat ini ada lebih dari 2.000 warga Gaza yang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia. Mereka berlindung di Rumah Sakit Indonesia sejak Israel melancarkan serangan di daerah kantong tersebut yang menewaskan lebih dari 9.000 orang ya. Lalu kemudian ini dia, Rumah Sakit Indonesia sendiri telah merawat lebih dari 3.500 korban luka dan menerima 1.200 korban jiwa. Oh, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, ini dia, ini video pun saya juga kurang dapat apa keterangannya, tapi saya nggak usah inilah ya. Oke, lanjut saja. Fikri turut menyampaikan situasi krisis yang kini dihadapi Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini ya harus bertahan dengan mengandalkan 1 generator pembangkit listrik untuk merawat ribuan orang yang terluka. Kondisi ini pun terpaksa membuat pihak rumah sakit mengurangi pemakaian listrik di sejumlah besar ruangan pasien ya. Lalu berikutnya, ruangan-ruangan pasien terjadi pengurangan pemakaian listrik. Ini bertujuan untuk menghemat bahan bakar dan pihak Rumah Sakit Indonesia saat ini mengutamakan aliran listrik ke lantai 1 ya, karena di sana terdapat ruang gawat darurat. Oke. Lalu kemudian memang sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia masih mengalami krisis bahan bakar serta obat-obatan. Lanjut dia, sejak perang Hamas versus Israel pecah 7 Oktober lalu, Israel memblokade total jalur Gaza dan melarang masuk bahan bakar dengan alasan takut dimanfaatkan Hamas. Seluruh rumah sakit di Gaza pun nyaris lumpuh karena tak bisa mendapatkan listrik untuk mengoperasikan peralatan medis. Rumah sakit juga kehabisan obat-obatan sampai air bersih untuk merawat pasien. Oh, ini benar-benar kasihan sekali teman-teman ya. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Retno Marsudi juga mengatakan 3 warga negara Indonesia di Gaza memutuskan tetap berada di daerah kantong ini dan tidak ingin dievakuasi. Oke, sudah siap-siap juga untuk menerima resiko tentunya ya. Ketiganya adalah relawan Mercy yang saat ini berada di Gaza Utara di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Terdapat juga 3 WNI relawan Mercy yang tinggal di Gaza Utara di sekitar Rumah Sakit Indonesia, dan sejak awal kita juga sudah lakukan komunikasi dengan beliau-beliau bertiga, dan dari komunikasi sejauh ini beliau-beliau memutuskan untuk tinggal di Gaza. Kita akan terus melakukan komunikasi dengan para WNI tersebut, kata Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri Jumat 3 November 2013 ya. Dan ini paling terakhir, Retno mengatakan selain 3 relawan ada 7 WNI lain di Gaza, di mana 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil evakuasi per Kamis kemarin ya. 1 keluarga lagi yang terdiri dari 3 WNI, suami dan 2 anak, dan seorang istri berkewargaan Palestina masih belum bisa dievakuasi karena terhambat proses administrasi. Dan ini dia keterangannya. Mereka kemarin tanggal 2 November sudah sampai di pintu Rafah sisi Gaza, namun masih terdapat beberapa isu administrasi yang sedang berusaha diurus dan diselesaikan, ucap Retno. Oke, lalu kemudian ini juga dia yang perlu kita lihat teman-teman ya, karena saya pikir kita harus melihat yang ini juga teman-teman. Tulisan ini merupakan fokus bagian ya, tulisan ini merupakan bagian dari fokus apa itu? Ini dia, perang Israel versus Palestina katanya ya kan. Kelompok militan Palestina
yaitu Hamas, ya. Ini sebenarnya tidak diakui oleh Mahmud Abbas sebagai Presiden Palestina, ya, melancarkan serangan mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 waktu setempat. Akibatnya eskalasi konflik di antara kedua negara pun meningkat. Jadi semuanya berawal dari serangan yang dilakukan oleh militan Hamas. Jadi kita memang sorry ya, sekali lagi bukan membela, tapi melihat dari kenapa ya sampai sekarang Israel terus melakukan serangan, karena memang di tanggal 7 Oktober itu yang membuat mereka kesal, mereka marah, ya, karena mereka yang sedang merayakan hari Sukkot di hari Sabat, hari Sabtu itu, tetapi malah ada serangan yang luar biasa, serangan dadakan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas, yang kemudian akhirnya ada sekitar 1.400 yang meninggal dunia pada saat itu, dan kemudian ada juga mereka yang disandera atau diculik dari warga Palestina, lansia, wanita, dan juga anak-anak yang dibawa ke Gaza oleh kelompok milisi Hamas. Sebabnya mereka geram, dan sampai sekarang mereka terus melakukan penyerangan, dan memang sudah komitmen dari seorang Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu untuk menghabisi Hamas. Teman-teman, yang kita inginkan di sini gencatan senjata, ya. Tetapi saya juga berpesan bahwa yang namanya teroris, orang-orang pelaku kejahatan siapapun dia, memang tidak boleh dibiarkan. Harus ada solusi daripada semua ini agar tidak lagi terjadi yang namanya kejahatan di bumi kita saat ini. Selamat pagi, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.